sampai di pertengahannya. Ya. Dalam bahasa Indonesia judulnya apa? Menjinakkan lidah. Menjinakkan. Yang dijinakan biasanya Binatang. Bukan dia. binatang yang gimana? Liar. Kalau kita nonton sirkus, kita sering mengagumi bagaimana tuh harimau bisa tunduk kepada manusia, singa, gajah disuruh duduk mau duduk, disuruh melompat ke ring of fire, lompat. Binatang buas bisa dijinakkan, tapi yang satu ini mana? Susah betul. untuk dijinakkan. Kata mengandung kuasa untuk membawa berkat atau kuasa yang sebaliknya membawa hukum. Baik itu kata-kata yang diucapkan secara modeling atau kata-kata yang dituliskan. Kata-kata bisa membawa berkat, tapi sebaliknya bisa juga membawa racun. Di hari Minggu, judulnya accountability. Bahasa Indonesia apa? Accountability, Pertanggungjawaban. pertanggungjawaban. Jack, boleh baca ayatnya please? Tadi berapa? Kudus 3 ayat 1. Not many of you should presume to be teachers, my brother, because you know that we who teach will be judged more strictly. Not many of you should presume to be teachers, my brother, because you know that we who teach will be judged more strictly. Apa maksudnya itu? Dia bahasa Indonesia, dia bilang gini, saudara-saudara, jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru,
Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ingat ayat mana? Lukas. Pasal. Lukas berapa ya? Lebih banyak kamu diberi, akan lebih banyak dituntut. 12 ayat 47. Bisa. Kalau buka Lukas 12 ayat 47. Soal kelihatan. But the one who does not know and does think deserving punishment will be beaten with few blows. From everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. Prinsipnya apa? Intinya apa? Lebih banyak tahu, Pak, lebih banyak tanggung jawab. Betul. Lebih banyak tahu, lebih banyak tanggung jawab. Lebih tinggi jabatan kita, lebih besar tanggung jawab kita. Apa Paulus punya pengertian tentang tanggung jawab ini? Ya, coba buka hari Senin paragraf ketiga. Paragraf berapa, Pendeta? 3 Hari Minggu, Pendeta? hari Minggu betul. Paulus juga mengerti tanggung jawab ini karena dia telah melatih dan mengurapi para pemimpin di jemaat-jemaat yang telah didirikannya. Bahkan ia memberikan instruksi kepada Timotius untuk menjaga kawanan domba Allah daripada gembala yang tidak berpengalaman serta tidak bijaksana. Sambil mengamarkan bahwa sebagian adalah selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Coba baca ayatnya, Kisah 14 ayat 23. Kisah 14. Dan tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi Yakobus, Paulus, Yesus senada. Tentang tanggung jawab daripada orang-orang yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi pimpinan. Tanggung jawab mereka menjadi sangat besar dan tuntutan pada mereka juga sebanding tentunya. Kemudian kalau kita pindah ke hari Senin, di sini ada satu pertanyaan yang harus kita jawab. Coba kita baca lebih dahulu Yakobus pasal 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya,
Ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Coba baca bagian akhir sekali lagi, Jack. Ia adalah seorang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Orang yang sempurna adalah orang yang bagaimana? Mengendalikan seluruh tubuhnya dengan perkataannya. Orang yang bisa mengendalikan kata-kata yang diucapkannya, dia disebut orang apa? Sempurna. Sempurna. Apa maksudnya? Jikalau seseorang tidak terserandung di dalam hal yang diucapkannya, ia adalah seorang sempurna, Mature. kelihatannya sepintas lalu orang yang bisa menahan diri dalam mengeluarkan kata-kata, orang itu disebut apa? Sempurna. Mengapa? Kalau di sini dia bilang dia itu mature, not sinlessly perfect. The focus is on a mature character. If anyone does not stumble in what he says, kalau seseorang tidak bersalah dalam hal yang dikatakannya, ia adalah apa? The perfect man. He is a perfect man. Kenapa? Kenapa? Implikasinya adalah menjaga lidah kita itu sangat apa? Penting. Sangat sulit. Menjaga lidah kita sangat sulit. Sulit. Sehingga apabila kita berhasil dalam mengendalikan ini, disebut apa? Orang yang sempurna. Orang sempurna. Nah sekarang coba kita bikin inventarisasi apa-apa saja jenis dosa yang sehubungan dengan kata-kata ini. Saya kasih contoh satu. Yang paling umum adalah gosip. Gosip. Apa artinya gosip? Gosip. Omongan yang tidak jelas sumbernya dan tidak ada dasarnya juga. nggak bisa dipertanggungjawabkan. Gosip. Semua kita bersalah
dalam hal ini. Waktu kita sedang kumpul-kumpul, happy hours, sesudah Bible study, kalau kelamaan kita ngumpul, kita mulai ngobrol dan kita terlibat dalam apa? Gosip. Gosip. Gosip itu enak, Iya. seperti makan kacang goreng. Tidak berhenti sebelum kacangnya habis. Yes. Apalagi kalau sambil nonton televisi. Kita semua guilty dalam hal gosip. Itu satu. Apalagi fitnah. Fitnah. Artinya apa fitnah? Tidak betul, dibilang betul. Tidak salah. Fitnah kita membuka kesalahan orang lain yang sebenarnya belum terbukti. Memfitnah. Coba berikan contoh di Alkitab. Sebuah fitnah. Istrinya Potifar. Yusuf. Bagaimana? Elaborate. Menuduh Yusuf mau memperkosa dirinya, padahal kejadian sebenarnya tidak begitu. Dia putar balik ya. Iya. Yang sebenarnya dia berteriak Yusuf yang hendak menyerang dia. Jadi yang pertama gosip, yang kedua memfitnah, kita menyebut seseorang bersalah tanpa dilengkapi dengan bukti. Cerita, kalau saudara-saudara masih ingat cerita Mephibosheth. Apakah ada yang ingat Mephibosheth? Ya, Siapa? anak dari Sudah. Raja Saul punya cucu. Anak dari siapa? Absalom. Anak Jonathan. Cucunya Cucu dari Saul. Saul. Cucu dari Saul, Anaknya dari Jonathan. 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 Yang oleh Daud dia apa ini? Diangkat jadi seperti anaknya sendiri. Datanglah waktunya Daud oleh karena ancaman dari Absalom harus kabur meninggalkan Yerusalem, meninggalkan istana. Orang banyak berdatangan meminta untuk menemani Daud. Tapi Mephibosheth bagaimana? Sembunyikan. Tidak hadir. Tidak hadir waktu itu. Jadi Daud sendiri heran, kenapa Mephibosheth ini tidak hadir? Nah, Mephibosheth diserahkan kepada siapa oleh Daud? Siapa hambanya? Hambanya adalah Siba. Masih ingat? Jadi ditanya oleh Daud, kemana Mephibosheth? Orang-orang kepingin ikut saya melarikan diri. Mephibosheth yang sudah saya tolong, sudah saya angkat jadi anak, tidak apa? Tidak ada. Tidak ada. Lalu apa Mephibosheth katakan? Waktu ini diketahui oleh Siba. Coba kita buka. Dua Samuel 16.
Baca. Dua Samuel 16. Ayat Ayat 1. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba hamba Mefiboset. Mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Siba, "Apakah maksudmu dengan semuanya ini?" Jawab Siba, "Keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah." Kemudian bertanyalah raja, "Di manakah anak tuanmu?" Jawab Siba kepada raja, Siapa maksudnya anak tuanmu? Mephiboset. Mephiboset. Jadi ditanya oleh Daud, "Mana Mephiboset? Saya mau kabur, saya dalam kesusahan." Dia muncul pun tidak. Padahal saya sudah angkat dia jadi anak saya. Terus jawab Siba kepada raja, "Ia ada di Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku." Lalu berkatalah raja kepada Siba, "Kalau begitu, kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset." apa maksudnya? Daud percaya atau tidak? Percaya. Daud langsung terima laporan itu. Wah, celaka, anak yang saya sudah tolong. Seharusnya kalau dalam kebiasaan waktu itu Mephiboset harusnya sudah harus mati. Tapi Daud tunjukkan God's kindness, diampuni, bukan cuma diampuni, dibawa ke istana dan makan sehidangan. Itu kalau bilang makan sehidangan dengan raja, itu luar biasa. Nah, Mephiboset dikasih kesempatan yang harusnya mati, mendarat di istana dan makan sehidangan. Giliran Daud dalam kesulitan, muncul pun enggak. Ketemu Siba bilang, wah kelihatannya dia mengharapkan kerajaan itu kembali sama dia. Makanya dia tidak mau ketemu. Sayangnya Daud terus apa? Percaya. Jadi tanah-tanah yang tadinya dihibahkan kepada Mephiboset Jadi Siba diambil dikasih sama siapa? Siba. Nah nanti Daud ketemu si Mephiboset, ditanya, "Kenapa kau nggak kelihatan waktu saya kabur? Kenapa kamu tidak muncul?" Nah itu di 19 ayat 24. Wah, saya baru tahu ceritanya. Coba baca. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Nah akhirnya ketemu apa yang sebenarnya terjadi. Ini dia. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Nah, ditanya Mephiboset, "Kok kamu tega? Saya dalam kesulitan kabur meninggalkan Yerusalem, tinggalkan istana. Kamu muncul pun tidak." Nah, tadi Siba kasih jawaban begini. Sekarang dengar keterangan dari Mephiboset. Jawabnya, "Ya Tuanku Raja, aku ditipu hambaku, sebab..." Siapa yang tipu? Siba. Si Siba itu. "Sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada Tuanku Raja." Jadi kata apa di situ? Fitnah. Fitnah. Inilah contoh fitnah.
Sering ini terjadi. Makanya ada satu nasihat dari Amsal sehubungan dengan ini. Coba buka Amsal 18. Amsal 18. Itu satu. Ayat 17. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Kalau salinan lama begini, orang yang datang pertama kelihatannya ngomongnya benar. Jadi kalau ada orang mengadu kepada saudara cerita tentang si B itu begini. Ditanggapi langsung. Sampai si B itu ketemu saudara dan Jelaskan. menjelaskan. Jadi kalau kita dengar orang ngomong, jangan terus salah Percaya. ini fitnah. Apalagi gosip, fitnah, apalagi yang paling bahaya waktu memilih tim komite apa menceritakan apa yang dinyatakan rahasia. Dan di memilih tim komite, chairman selalu katakan, saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, ada peraturan apa yang dibicarakan di memilih tim komite jangan Bocor. dibocorkan. Bocor terus. Tapi sampai sekarang ceritanya tetap sama. Mr. Chairman sudah amarkan, tapi tetap bocor. Ada orang memang suka menyampaikan berita dan biasanya ditambah bumbu supaya lebih sedap. Apalagi ada orang kalau marah tidak bisa menahan lidahnya, lalu mengeluarkan kata-kata yang sangat menusuk. Nasihat bagi kita apa? Jaga lidah. Hati-hati kalau berbicara. Hati-hati kalau kita berbicara. Cepat mendengar. Kemudian ada yang suka cerita menghibur pada waktu sosial naik, tapi seringkali joke-nya itu benar. Joke-nya benar, Dirty joke. dirty. Ini harus diperbaiki juga. Boleh kita cerita
Tapi dengan apa? Dirty. Dirty. Satu kali sekelompok serdadu Amerika lagi santai. Pertempuran baru saja berakhir. Mereka menang. Jadi dalam perjalanan pulang di kereta api, mereka kumpul. Dan di situ Eisenhower jenderalnya hadir. Jadi mulailah mereka cerita lucu-lucu. Nggak ada perempuan waktu itu. Jadi giliran satu serdadu, dia mau cerita. Dia bilang, before I tell my story, is there a lady around here? Nah, saya bisa tebak ceritanya cerita apa. Dia tanya apakah ada perempuan di sini. Eisenhower menjawab, there is no lady here, but there are some gentlemen. Cerita itu tidak pernah diceritakan. Tidak ada perempuan di sini, tapi ada some gentlemen. Maksudnya ada orang-orang laki-laki tapi yang tahu tentang sopan santun. Itu orang duduk, ceritanya nggak jadi. Sudah berapa? Sudah berapa macam? 1, 2, 3, 4. Sudah banyak. Daftarnya masih nyambung. Tapi itulah yang harus kita jaga. Jadi kalau nggak ada lady lalu ditanya ada gentleman, nggak ada juga. Jangankan anggota, pendeta pun seringkali apa? Suka joke. Joke, tapi joke-nya sudah menjurus ke green joke atau raw joke. Jadi kita diajak untuk berhati-hati waktu sosial naik. Tidak salah kita cerita joke, tapi joke yang jangan yang kotor. Jadi banyak hal-hal negatif yang berkaitan dengan berbicara. Nah, kalau sampai kita bisa menahan diri, kita disebut apa? Perfect. Perfect banget. Sekarang sebaliknya yang positif. Coba berikan yang positif. Ujian. Contohnya, contohnya gimana? Coba buka yang ada di sana ayatnya, hadisnya. What positive kinds of word power do we find in scripture? Yang ini yang positif. Buka Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Sudah dapat. Ulangan 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan,
apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ini adalah apa? Perintah untuk orang tua untuk mengajar firman Tuhan kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Amsal 10 19 sampai 21. Silakan dibaca. Amsal 10 ayat 20-21. The tongue of the righteous is choice silver, but the heart of the wicked is a little value. Terus The lips of the righteous nourish many, but full die for lack of judgment. ayat 19 nih. When words are many, sin is not absent, but he who holds his tongue is wise. Orang yang menjaga bibirnya adalah Berpekan budi. di buku Amsal banyak nasihat tentang kata-kata. Satu kali saya menghadiri acara rapat daerah Sumatera Utara. Sore Sabat mendengar children preachers, anak-anak yang masih kecil diajar untuk berkhotbah. Ada satu anak yang betul-betul outstanding. Saya sangat terkesan. Lalu saya berdiri dari tempat duduk, naik ke mimbar. Saya pegang kepala anak itu. Saya katakan, terima kasih atas khotbahmu. Tuhan akan menjadikan engkau pengkhotbah yang akan membawa jiwa kepada keselamatan. Itu saya ucapkan kepada anak tadi. Kamu satu kali telah menjadi pendeta. Selang waktu bertahun-tahun, satu kali saya terima surat. Ini sudah lebih dari 10-15 tahun. Ya, Pak Sumarno masih ingat gambar ini. Waktu saya pegang kepala itu anak, ada yang foto orang tuanya. Orang tuanya dengar, anaknya dengar omongan saya, disuruhkan pendeta. Sudah mau tamat di UNER, tinggal 1 tahun lagi, habis bahan bakar. Orang tua tidak sanggup lagi. Dia bilang sama saya, Pak Sumarno, tinggal semester terakhir, Alexander Zain akan tamat jadi pendeta. Lalu saya panggil si Duma, Dum, kalau itu ada berkat lebih, bantu anak ini. Duma langsung kirim, dan sekarang sudah jadi pendeta di Pulau Nias. Kata-kata kita bisa menjadi kutuk, tapi sebaliknya kata-kata kita bisa menjadi berkat. Jadi ada yang negatif, ada yang positif. Hari Selasa di
Judulnya apa? Perkara kecil adalah perkara besar. Little things are the big things. Kita biasanya terserandung oleh batu besar atau batu kecil. Batu kecil. Batu kecil. Ada dua ilustrasi yang dipakai oleh Yakobus dalam Yakobus 3 ayat 3 sampai 5. Oke. Yakobus 3 ayat 3 sampai 5. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi lidah itu seperti apa? Kekang kuda. Kekang kuda yang sangat kecil, tapi kuda yang begitu besar bisa menurut. Apalagi yang kedua, Kemudi kapal di kapal itu sangat apa? kecil. Kecil dibandingkan dengan tubuh daripada kapal itu. Tapi begitu digerakkan kapal yang besar, bagaimana? Mengikuti arah daripada kemudi tadi. Lalu apa lagi? Api. Api. Pernah terjadi kebakaran yang besar di San Bernardino. Waktu direkonstruksi, ternyata api berasal dari anak-anak yang somehow mereka entah dari mana mendapat itu alat bapaknya untuk menyalakan rokok. Apa namanya? Unsticker. Match. Ya, yang cuma ditekan nyala apinya. Jadi ada 3 anak masih kecil, umur 6-7 tahun. Mereka kumpulkan daun-daun yang kering, lalu nyalakan api. Lalu tertiup oleh angin. Jadi kebakaran yang sangat besar. Satu rumah habis terbakar. Waktu saya melihat Rescue 911 tersebut, saya ingat ayat ini. Api yang kecil bisa membakar hutan yang besar. Little things are the big things. Kemudian ada satu peristiwa yang dicatat di Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Coba kita baca cerita. Ya. Lukas 9 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu
desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Yesus ditolak. Yang ngamuk siapa? Murid. Yesus tenang-tenang, yang ngamuk. Anak buah. Lalu mereka katakan apa? Ya guru, bagaimana kalau kita berdoa seperti siapa? Elia, supaya turun api dari langit dan bakar mereka. Yesus tidak katakan, that is good idea, let us kneel down and pray. Tidak. Yesus katakan, roh apa yang ada dalam dirimu? Sekarang apakah benar ada cerita Elia menurunkan api dan membakar orang? Sudah pernah baca nah? Itu terdapat di 2 Raja-Raja 1 dan 10. Coba baca. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo, adiknya, tidak diundangnya. Lalu berkatalah Nathan kepada Batsheba, ibu Salomo. Oh, sorry. Itu Raja-Raja? 2 Raja-Raja 1. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya." Berapa kali ini terjadi? Terus baca lagi. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buah."